bulan Ramadan kembali menyapa kita. Mari sambut Ramadan dengan hati yang ikhlas, hari yang penuh doa, dan malam yang penuh kedamaian. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga berkah Ramadan senantiasa mengelilingi kita semua. Tempo dulu yang terkenal monyet melulu, jalan malam rasa serem, takut dibegal penjahat. Tempat angker, orang bilang jembatan Ancol, cinta demi kelayapan, kepala botak dibilang setan. Serba megah kebanggaan Indonesia, berbagai seni terbina, kisah semarak budaya bangsa. Bejo. Si Nya, ngapain sih Nya? Kan anak gua juga ini. Udah lama gak ngobrol sama burung bulan puasa. Ya iyalah Nya. Bejo. 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 Ini Anya. Bejo. Bejo. Ini Anya. Pintar. Nah, daripada ngomong sama burung nih, lihat nih. Apaan? Lisa Blackpink Nya. Allahu Akbar, Alin. Bagus. Apanya? Nuh, kemarin konser di Jakarta, Nya nggak mau beliin tiket Alin. Ngapain? Mendingan gue pergi haji. Beli-beli tiket begitu. Sekali-kalinya, kagak pernah nonton begini. Abang lu mana? Abang lu mana? Tahu, Dia mah di pos mulu ya, main mulu. Astagfirullah. main Mobile Legend. Mobile Legend. Alin, Ya. lu bulan puasa, bulan baik. Ya, Nya. Lu ajakin teman-teman lu bikin kayak kajian ngaji, kajian Quran, kajian masak, kajian tarawih bareng. Di masjid. Di masjid Alin, masa di pasar. Ya, siapa tahu kan boleh di sininya. Enggak. Masa terawih di sini pahalanya terawih di masjid, ya nggak Gus? Bareng-bareng. Lah iya masa di sini, baba lu mana bisa sih imamin geblek. Terawih keliling dong. Terawih keliling. Iya. Ngider. Bukan, maksudnya Pusing dong, pusing. dari musola yang satu, Ah. musola yang ono, Ah. pindah lagi ke masjid yang itu, gitu. Oh, rokaat 1 sampai 5 di mari. Ya. Sampai 11 gitu. Lah gua nanya. Jadi hari Senin Nah, itu. di Atofik. Hari Selasa Nah, ke kampung sebelahnya lagi. Nah, hari Rabu ya. kemana? Lah lu mah pengen banget didatengin ke rumah saya. Ya. Ntar aja laki
Lu aja ngadepin lu mah. Ajarnya. Gimana? Boleh tuh. Lu ajakin temen-temen lu. Yaudah. Biar ada pahalanya. Karena kan puasa bukan cuma puasa doang, Neng. Tugasnya juga banyak, sholatnya dirapiin, ya Gus. Nah, ngajinya dibenerin, ya Gus. Nah, ya kan terawehnya dirajinin, ya Gus. Nah, makannya jangan puasa, ntar pas buka baru makan, ya Gus. Nah, Langsung 2 piring tuh nya. nah, nggak boleh banyak-banyak, nggak baik juga. Kan biar Apa lo? Ya, minta nih. biar kenyang maksudnya. Oh, boleh. Biar boleh. kenyang. Apa Kasih bang? tahu. Itu anaknya kok. Cakep ya. Iya kok. Maya? Ya, begitu dah. Bang, dengerin gua bang. Ini anaknya. Ini pabriknya. Anak cakep gara-gara maknya, anak pinter gara-gara maknya. Anak-anak ini kok. Waduh. Sapunya. Ya, ntar gua catet udah 2. Ya. Udah 2. Ya, udah. Ini 3 nih. Gua telepon maiin. Kurangin yang ono. Yang ini. Ya, Pak, lu ajakin kemari. Terawih. Udah mulai ntar malam aja nih. Ntar habis buka lu ajakin pada kemari. Boleh. Rame-rame, cewek-cewek. Ajakin abang lu juga. Astagfirullahaladzim. Tahu Kurang pusing pahala gua. Alin, tahu di mana Gus, si ntar Abang? lu ketemu anak gue ya Gus ya, yang laki. Astagfirullahaladzim. Biar shooting Gusnya. WhatsApp grup ya. Telepon abang lu dulu ntar ya. Bilang gue suruh pulang nemenin lu. Ajakin teman-teman dia juga. Anak muda, Lin. Cari pahala mulai dari muda ya bang. Kalau udah tua-tua bangka kayak gitu, udah telat. Bang. Besok kalau dipanggil ya. Innalillahi. Nah, jangan gitu. Aduh. Ya udah. Ya, lu ajakin ya. Iya. Bang, musikin bang. Gitu lagi. Udah gue mau ini, siapin bukaan. Lu whatsappin temen-temen lo ya. Ya. Thank you. Goodbye. Aduh, kumaha ya. Ti isuk nepi ka siang. Lah jalan lah. Naon nulempang? Lain kuda jalanin. Tuh. Kuda jalan ke mana? Lurus. Oh, gitu. Udah jalan gimana itu? Kuda kalau jalan oh nyerong. Nyerong. Sugan teh lurus gitu. Kagak bisa nong, mainnya kayaknya nong. Katuhu kakecang, tukang tahu nebur di empang. Bisa beda ya nong. Di Bandung. Ngomong apa dia? Lu ngerti nong? Sok mana jalan? Ini kan mau berantakan. Bener kan heula tuh. Aduh. Siapa? Di mana tadi? Posisi gua. Oh, sini. Kemana yuk? Dulu jalan. Dah, jalan. Itu jalan, udahnya. Cepet lumpang. Mana mah? Cok. Jahar. Kembali ke salah. Enak aja. Aduh, Orang bisa. ngomong-ngomong usaha kumaha ye, mun kieu wae mah. Tung ngejo pamajikan di imah ye. Aduh. Narik aja ojek. Di isuk nepi ka beurang teu aya panumpang hiji-hiji acan. Kumaha ye? Apa dia kata sih? Jangan tuh. Ngomong apa sih lu? Mana mah? Bloon. Wes aja pada ribut ya. Dik sekang sudah. Dia Betawi. Betawi juga ya. Depok. Aku Jawa. Depok ini. Wes.
beda-beda. Yang penting Kita akur. Oh, bersaudara. bakalan perjuangan. Oh gitu. Ayeuna ari pangkalan teh imah kita, kantor kita gitu. Oh, gitu. Kita harus bersamaan. Makan, tuh makan yang penting kumpul gitu ya. yang dimaksud. Sok jalan, Apa? Waalaikumsalam. Weh. Ayo awewe. Udah dulu. Main loncat Ayo, aja naon, Neng? kuda. Mau nanya nih, abang apa babe nih manggilnya? Segitunya ya. Babe. Ya abang. Atau tampang ganteng gini dibilang babe kumaha Ada siapa beda dong? apa, Neng? Neng, duduk dulu Neng, sini Neng. Ini aja. Kasih duduk lah, kasih duduk. Silakan duduk. Ini siapa sih datang? Kehela. Sepatu. Cewek 3 kali. Oh, babe. Kehela. Babe tuh. Sepatu wing mana sepatu wing? Lah ini sepatu dipegangin, Kang. Sepatu dipegangin. Ayo cari. Mau nanya nih, Be. Rumahnya Alin di mana ya? Oh, Alin. Alin Siapa? banyak. Mana nyaon tuh Alin? Alin siapa? Banyak namanya Alin di sini. Dia loba neng Alin. Alin anaknya Bapak Haji Firmansyah Muhaimin Subekti. Siapa bapaknya? Nama pakai jalan depan. Panjang banget. Oh, Alin anaknya Bapak Haji Firmansyah. Kalau itu saya tahu neng. Tuh, di palih itu tuh. Di mana? Emang lu tahu? Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Tah dirinya imahna. Oh, itu rumahnya. Teh imahna. Itu rumah. Imah gubernur. Ini mah rumah Pak Firman. Bukan gubernur. Rumah Pak Firman di sebelah. Nah, rumah Pak Gubernur gitu. Bener, Nong? Enggak ngerti dia. Nah, neng. Ayeuna kieu. Nah, gimana kalau Akang lu nganterkeun? Akang apa babe? Tadi katanya babe. Babe apa Akang? Pantesnya saya Akang. Iya babe no. Kang. Hei. Situ mah tuaan. Biar gua yang mudahan yang nganter. Gua tahu rumahnya. Untuk pantes. Pantes kuring. Nah, yang pantas mah. Ini lagi. Sono ah. Ayo Neng sama Abang. Aku baik. Rumahnya di sono. Tatasi mau nonton. No, ayo no. Aku baik. Jelaskan. Jadi mau dijelasin apa mau diantarin? Dianterin. Dianterin Neng. Tapi Jangan naik motor takut. saya ya. Nang, tadi dalam gua mana? Baik, Kang. Motor orang nu anyar. Lah motor gua mah lebih bagus. Tanya, Bapak Haji Firmansyah. Oh, saya tahu Neng. Udah mana rumahnya, Nok? Pak Firman. Pak Firman. Tukang bengkel sepeda. Yang bininya Ibu Salimar. Yang bininya namanya Ibu Salimar. Ya, itu bener itu. Itu mah di situ, Nok, rumahnya. Deket ke sini. Lo yang nganterin dah. Yuk, Gas anterkan. anterin. Aman nggak nih, Pak? Ntar dulu Neng. Aman, tenang. Bro, jangan lupa bawain bapak kemari ya. Udah mah tenang aja, ini mah urusan gua. Habis nganterin, bro. Bang. Udah. Hah? Foto? Iya. Aja WCL lu. Atu si Malong. Gitu. Atu jatah kuring dicopot ke manehna. Kumaha? Emang nggak dong? Teruskan. Main catur. Alhamdulillah udah buka. Alhamdulillah. Nih Gus, Ya. gorengan pisang masih Wes, panas, mantep baru banget ini. diangkat. Aduh. Silakan makan. Ya, Panas. berdoa dulu jangan lupa. Iya, Ya. benar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Allahumma Barik lana. Bima rozaqtana Wa qina azabana. Ya. Amin. Minum. Nambah minumannya. Nggih. Iya. Waalaikumsalam. Salam loh. Alhamdulillah. Neng, mau buka? Aus. Iya, aus. Emang lu dari mana? Di rumah. Lah maghrib ngayap ya. Iya. Emang puasa? Alhamdulillah, Oh, iya. Bos. Minum. Ya, minum dulu. Iya, Saatnya dong, Dek. berbuka. Masya Allah, alhamdulillah. Lo buka puasa di sini, laki lo bagaimana? Udah dibukain? Belum pulang. Lah pergi mulu ya. Alhamdulillah. Ya, Pisang goreng masih hangat. Ini. Si Erwin. Ngapa? Sama temen-temennya, gue bilang tadi, Mak. Udah terawih sama Babalu ntar malam. Kagak mau.
Mana nongkrong. Aduh, Gus, anak muda anak sekarang ya susah bener ya Allah. Emang belum waras itu bocah anunya, bandelnya? Gedeg banget saya. Saya tadi bilang, Win, ini masih, aduh, ini kan banyak-banyak ladang pahala nih kan ya, Betul, Ramadan iya, ya, iya. Gus ya. Jadi saya bilang, ntar biasanya diajakin sama bapaknya, sama adeknya ya kan. Iya. Enggak, katanya mau bukber. Ya kan? Ya kali bukber kagak bisa pakai ada terawihnya. Susah banget Gus, duh. Ngajarin anak sekarang suruh terawih. Ya silakan. Ya memang orang tua itu punya kewajiban untuk mendidik anak kan. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang lupa yang pertama harus dilakukan tuh harus banyak mendoakan. Jadi doakan dulu. Berdoanya 10 kali, mendoakannya 10 kali, mengajaknya sekali. Ya gitu. Iya gitu. Banyakan doain ya, Mak. Iya, banyak berdoa orang dulu. tua. Jadi orang tua kan kagak gampang. Emang gampang jadi orang tua? Iya. Banyak banyak berdoa. Sayanya muda, Mak, yang tua. Kalau bikin anaknya seneng. Nah iya, mana getep banget. Dan mungkin perlu ini ya, sering diajak diskus gitu. Nah, kenapa harus taraweh? Apa pentingnya taraweh baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat gitu. Ini kadang-kadang orang tua kan sibuk, jadi sibuk ngomel apa, sibuk apa gitu. Sibuk, iya, sibuk marah-marah. Sibuk ngomel. Iya. Iya. Emang saya ngomel mulu apa, Mak? Kadang-kadang. Orang-orang mah Tapi Gus, enak emang suaranya. gimana sih kita nih kan, maksudnya revolusi mental, gaya banget bahasa gue ya, Mak. Nah ini tepat ini. Itu artinya bulan apa sih? Ramadan ini kan ya harusnya itu waktu dijadikan yang tepat kayaknya. sangat tepat untuk melakukan revolusi mental gitu. Jadi kalau kita jelaskan pada anak-anak pentingnya puasa, pentingnya taraweh, pentingnya tadarus, itu kan semua berkaitan dengan disiplin. Nah nanti buahnya itu adalah ketika si anak belajar di sekolah, dia bisa menjadi juara gitu. Dan ibunya si anak itu kalau bekerja juga lebih profesional, bapaknya dan seterusnya gitu. Jadi ya revolusi mental itu paling tepat ya kita hayati dan kita mulai ketika bulan Ramadan seperti ini. Nah, revolusi mental seorang muslim tuh bagaimana sih kita nih untuk punya semangat untuk merevolusi mental? Kan mental tuh kan sudah dibangun dari lama, Gus. Ya kan, nah bagaimana kita memperbaiki, kan merevolusi mentalnya dari sudut pandang Gus Fuad, dan bagaimana kita seorang muslim nih dimudahkan gitu. Betul, jadi sebenarnya kata revolusi mental itu dimunculkan oleh Bapak Presiden, tentu terkait dengan keadaan gitu. Jadi bukan hanya Muslim ya, Pak, semua agama itu kan pada dasarnya memerintahkan untuk setiap jiwa itu selalu berevolusi gitu. Revolusi itu dalam artian bagaimana ya, prinsip semua agama itu kan berkehendak baik. Yang dimulai dari situ dulu. Tekad untuk melakukan yang baik, yang profesional, yang yang etis, yang santun kan gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang beragama hari ini tuh kadang-kadang terjebak pada teks tanpa memahami konteks maupun makna teks itu sendiri. Gitu. Jadi maksud saya begini, kadang-kadang begini, oh ini beragama itu harusnya begini, ayatnya begini, hadisnya begini, kan itu. Padahal kadang-kadang yang kita dengarkan itu secara rasional nggak bisa diterima. Nah kalau untuk anak-anak muda yang seperti itu nggak masuk. Iya. Tabrak. Iya. Jadi jawab terus. Kalau iya kan, anak muda menjawab terus. Betul. Nah ini karena secara umum pandangan kita atau persepsi kita terhadap agama itu sendiri agak bergeser. Makanya Pak Presiden menyerukan revolusi mental. Revolusi mental itu yang salah satu aspek yang terpentingnya adalah merevolusi cara berpikirnya. Jadi sebenarnya agama itu kan menganjurkan apa yang kita sebut hari ini sebagai sesuatu yang ideal, yang baik gitu. Jadi nggak usah pakai hadis, nggak usah pakai Quran. Kalau itu akal sehat mengatakan itu baik, maka itu pastilah perintah agama. Gitu loh. Dan kita tidak harus paham
atau hafal ayatnya atau hadisnya gitu. Yang bagian hafal ayat dan hadis itu biar anu aja pesantren aja gitu. Secara umum tetapi agama itu mengajarkan hal-hal yang menurut akal sehat kita itu baik. Gitu. Nah, kita ini kan junjungan kita. Nah, Rasulullah tuh kan pasti deh. Sering atau bukan sering lagi ya. Pasti beliau melakukan juga revolusi-revolusi mental. Apa sih yang beliau pernah contohkan kepada kita yang oh ini loh kan biar saya kalau ngasih tahu si Erwin biar gablek gitu mah dianya mah gitu. Kalau dicontohin orang tuanya kan kagak percaya dia ya gitu. Kalau saya bilang Nabi bikin begini dia baru percaya gitu. Iya. Ntar dulu nih Gus. Itu mah kudunya itu bocah mentalnya kudu direnovasi. Kagak ada apa. Iya. Maunya apaan lagi? Mie pakai telur deh mah. Dibungkus. Kagak makan di sini. Makan ini ya. Ntar di rumah makan lagi. Anunya belum datang, lagi dibeli. Gasnya kosong di warung. Gimana nih Gus? Iya, jadi anak-anak muda itu kalau menceritakan tentang Nabi gitu kan harus diceritakan dalam bentuk kisah gitu ya. Tuh. Jadi kalau diajarkan, oh Nabi harus begini, Nabi menyuruh begini, nggak akan masuk. Tapi dengan cerita yang penuh keteladanan itu bisa masuk gitu. Nah Nabi itu yang pertama bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi itu memberikan contoh sesuai dengan sejarah beliau itu adalah kepedulian kepada wong cilik. Nah gitu yang pertama itu dulu. Nabi itu sudah terkenal sebagai pelindung fakir miskin, janda, kemudian apa itu anak yatim gitu. Terkenal dulu sebagai pelindung wong cilik gitu loh. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalau dalam bahasa Bung Karno itu yang diterjemahkan oleh Bung Karno menjadi marhainism, keberpihakan kepada wong cilik. Marhainism. Iya. Jadi Nabi belum mengajarkan tentang sholat, bahkan tentang puasa, tentang taraweh belum. Itu dimulai dari kepedulian dulu kepada yang tertinggal. Hidup sederhana dulu ya, seperti Pak Presiden udah ngasih contoh bagaimana beliau itu hidupnya sederhana gitu. Jangan itu hedon gitu loh. Kalau hedon nanti nyinyirin sama netizen gitu. Ntar dicek. Tagihan dicek. Iya. Ngomong-ngomong Indominya rasa apa nih? Rasa hedon. Rasa hedon. Yang bakso ada bakso. Rasa kebo, iya, nggak ada. Rasa soto ada mah, soto dah. Soto ada. Nah Gus, berarti udah paling bener kita jangan jadi orang-orang yang sombong, yang hedon, kayak yang kemarin tuh ya. Yang kemarin itu ya. Sian ya Gus dicek. Iya. Jadi. Dan kalau kita bicara tentang revolusi mental gitu, Pak Presiden kan udah setiap gerak langkah beliau kan udah kasih contoh gitu. Bagaimana beliau peduli dengan wong cilik dan seterusnya gitu. Jadi ya dimulai dari situ. Kemudian kalau kita terhadap anak-anak ya kita itu menemani. Jadi kalau dalam konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara itu kan ngarsa sing tulodo gitu. Jadi di depan memberi contoh, orang tua harus memberi contoh. Kadang-kadang orang tua pinter ceramah tapi nggak kasih contoh kan gitu. Yang kedua ing madya mangun karsa, bersama-sama membersamai atau menemani untuk menumbuhkan motivasi. Dan tutwuri handayani mengikuti apa yang menjadi passion anak dalam hal-hal kebaikan itu kita tapi ikuti biarpun gitu. Begitu kita dukung tapi kita tetap mengingatkan di betul. Dan tadi yang Gus bilang ngedoain. Betul. Jadi saya kagak ngomelin doang ya. Iya. Ngedoain juga ya. Iya gitu. Jadi anak itu kan perlu dituntun. Jadi misalnya saya bilang sama anak saya, kamu tarweh. Kalau saya nggak tarweh ya gimana? Tapi kalau saya tarweh, ayo ikut aku tarweh. Mencontohkan. Nah, iya. Gitu. Dan itu Pak Presiden kan cuma udah kasih contoh. Kitanya aja yang kadang-kadang itu nggak paham juga. Berarti mulainya dari kita nih Mak, yang orang tua kita yang nyontoin. Iya, bagaimana anak kagak mau beader, lemahnya gini hari di warung. Ya Gus ya. Iya kasih contoh jadi orang saya tua mau beli di jajan mulu. Aneh. Gus. Ya. Sebelum saya terawih nih, siap-siap terawih. Udah cepetan. Jadi anak-anak muda mesti gimana bilangin anak muda Gus ya? Kan anak muda itu kan harus tadi Gus bilang harus dicontohin, harus ditemenin. Harus ditemenin. Oh,
Kita itu menjadi teman anak-anak kita. Ini problem kita sekarang ini kebanyakan orang tua nggak mau menjadi teman anak, gitu. Jadi anak itu ada kalanya menjadi teman kita, sahabat kita. Jadi anak-anak itu jangan sampai curhat ke orang lain sebelum curhat ke orang tua. Coba gitu. Gus deh, gimana deh Gus Fuad pesenin nih ke anak-anak muda untuk yuk revolusi lah mentalmu. Gue lagi hebat ya omongan gue ya Maya. Iya, awalan tinggi. Kalau saya lebih setujunya gini, yuk orang tua revolusi mentalmu dulu, baru anaknya Karena nanti. sebagai contoh itu tadi, Gus, ya. Jadi anak itu pasti mengikuti orang tuanya kalau orang tuanya mau menemenin gitu loh. Jadi contohnya begini ya, saya itu kalau bekerja, kalau berkegiatan, kalau masih anak itu masih bisa saya ajak kok. Supaya mereka menjadi teman saya. Jangan sampai nanti ada seperti dalam salah satu hadis itu, tanda ciri kiamat itu adalah, salah satu kiamat sudah dekat itu cirinya, si anak lebih percaya kepada temennya daripada kepada orang tuanya. Itu artinya salah satu tafsirnya itu, orang tua itu nggak mau menyempatkan diri untuk berteman dengan anak. Gitu ya. Itu mah. Udah aku pulang ah. Bisa. Gus, makasih ya Gus. Iya, sama-sama. Saya pamit ya Gus. Iya. Ono Indomie. Udah ntar aja Firman yang bayar. Lah. Assalamualaikum. Lebih matang ono lagi dikukus. Iya, ntar habis terawih. Iya, tak bayarin lah nanti biar dapat pahala aku. Betul. Assalamualaikum Iman. Salam. Ya. Kagak beres nih bocah nih. Gimana, Mak? Ya begitulah kira-kira Gus. Ya kan kalau anak mah tergantung orang tua. Iya, betul. Iya, lah emang anaknya begono lah ngikutin jadinya. Ayo silakan. Ya kita makan. Dari tadi ngomong gue ya kagak makan-makan. Belum buka ini, iya. Iya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Siapa ini? Cakep-cakep benar. Halo. Silakan. Siapa ini? Temennya Alin. Oh, temannya Alin. Namanya siapa, Neng? Yola. Namanya siapa, Neng? Farah. Lu ngapain tadi situ? Foto. Oh, Foto. Nya kagak di foto ini. Enggak. Nya di foto dong. Foto dah. Ayo. Ini namanya. Lah nggak perlu grogi, Neng. Ayo. Di tangan. Dia beneran gemeter, cuy. Ngapa lu, Neng? Kagak apa-apa, ya Allah, Maryam Belina kali. Lah gua aja. Ya, gua aja dah. Kagak bisa. Lu handphone sih yang utang. Alin. Ya, sih? ya. Alin, temen lu nih. Tunggu, lagi ambil mukena. Hah? Pada mau kemana ini? Terawih keliling. Nggak, lu mau terawih apa mau keliling? Dua-duanya. Udah pada buka belum? Ntar nih bawa ya. Ntar bawa ya, bakal jalan terus Udah nih, ntar ya. dateng. Pastikan boleh nggak? Diplastikin, lu bawa ini. Ya Allah. Cakep-cakep laparan ya? Belum buka kali, Neng ya? Ya Allah. Mau kemana nih? Lah kan tadi disuruh kasih di grup WA. Oh, ini temennya. Udah panggil. Iya. Oh, mana Tungguin. abang lu? Lu angkut abang lu ya di jalan ya? Kalau Pokoknya ketemu ya, ajakin. Nya. Nanti abangnya dimasukin ke grupnya. Terawih keliling gitu. Kagak ada di grup. Lucu temen lu ya? Ajakin bang, lenong bang, lumayan bening. Iya kan? Iya. Seger. Ya begitu dah. Dah gitu. Udah deh jalan, terkelamaan nih, lu bawa pada dulu nih, bakal di jalan. Kopi-kopinya nggak ya? Kopi-kopinya teh. Semuanya. Itu enggak sekalian. Nya, foto dong berempat. Foto? Iya, mau gue post di Instagram. Lagi? Assalamualaikum, Nya. Salam.